Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 55. Sumsum Jiwa Inti. Xiao Yan pernah secara tidak sengaja membaca bahwa itu ground Rehmania glutinosa dibentuk dengan membentuk esensi tanah yang berat dan tenang dari sebuah buku bahan obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, ada batasan untuk pertumbuhannya. Setiap tanah Rehmania glutinosa tidak akan terus bertambah ukurannya setelah 1 abad karena kekurangan energi. Ini juga alasan mengapa ground Rehmania glutinosa lebih dari 100 tahun sangat langka. Berdasarkan apa yang dicatat dalam buku kuno, jika ground Rehmania glutinosa mampu tumbuh jauh melampaui usia 1 abad, itu berarti bahwa itu hal yang menyuburkan pertumbuhannya jelas bukan kekuatan tanah. Sebaliknya, itu adalah objek spiritual alam lainnya. Xiao Yan memahami hatinya setelah melihat di lapangan 1000 tahun ini Rehmania glutinosa, pasti ada sesuatu yang lain di bawah tanah, selain itu. Benda inilah yang telah memberi makan ground Rehmania glutinosa. Hihi, memang layak menjadi alam pil. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Tangannya tiba-tiba meringkuk saat dia mengatupkannya ke lubang yang dalam, sebuah gaya isap melonjak keluar dan sejumlah besar tanah terangkat. Akhirnya, Xiao Yan secara acak melemparnya ke samping. Di bawah kekuatan hisap Xiao Yan, lubang menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Namun, benda spiritual yang diharapkan Xiao Yan tidak muncul. Mungkinkah buku kuno itu salah? Xiao Yan mengerutkan kening ketika dia tidak dapat menemukan apapun setelah menggali hampir 50 hingga 60 kaki. Kata-katanya tidak lagi mengandung kepercayaan dari sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menemukan tanah yang berusia 1000 tahun Rehmania glutinosa. Dengan keraguan tambahan di hati Xiao Yan, kehancurannya melambat setelah menggali 10 kaki atau lebih. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, namun, tepat ketika dia akan menyerah, matanya tiba-tiba melirik tanah yang dia gali sebelumnya, terkejut dipancarkan dari wajahnya. Xiao Yan melihat, dia mengambil segenggam tanah dengan tangannya, tempat di mana tangannya menyentuh lembab, udara basah berlama-lama dan memancarkan energi aneh. Joy melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan keanehan tanah. Memang ada sesuatu yang membantu ground Rehmania glutinosa ini tumbuh. Dengan penemuan ini, Xiao Yan segera berdiri lagi, tangannya meringkuk ke bentuk cakar sebelum dengan cepat mencapai jauh ke dalam lubang, mengikuti gerakan tangan, pit perlahan mulai tumbuh lebih dalam. Bang! Tanah lunak dari lubang yang dalam akhirnya memancarkan suara teredam di bawah tipuan Xiao Yan yang gigih dan tak kenal lelah selama 5 menit atau lebih. Kekuatan mental Xiao Yan juga diperkuat pada saat ini, tubuhnya bergerak, dan dia melompat ke lubang yang dalam. Engah! Api hijau giok perlahan naik di dalam lubang yang dalam, cahaya api yang lembut menyalurkan lubang sampai muncul seperti siang hari. Tubuh Xiao Yan terletak di dalamnya, dia menurunkan tubuhnya dan melambaikan lengan bajunya, angin meniup lapisan tanah dan segera menampakkan batu giok salju putih. Mata Xiao Yan berhenti di batu giok salju putih sebelum segera menyempit. Ini inti ibu giok? Kormader Jade adalah permata misterius yang terbentuk dari aglomerasi kekuatan tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, karena ketenangan dan kekuatan khususnya dari kekuatan tanah. Kormader Jade adalah harta yang sulit ditemukan oleh seorang ahli bahkan dengan sejumlah besar uang, jika seseorang menggunakan kursi yang dibuat dari Kormader Jade ketika satu pil yang terlatih atau halus. Itu akan menekan energi pembohong dan kekerasan di dalam tubuh seseorang. Dengan demikian, kemungkinan satu penyimpangan dari norma selama pelatihan dan memasuki negara berbahaya pada dasarnya tidak akan ada.
Efek semacam ini mirip dengan kursi hijau lotus yang diperoleh Xiao Yan saat mencari Green Lotus Core Flame saat itu, jika seseorang membicarakan perbedaannya. Core Mother Jade ini bahkan lebih baik. Itu memang harta karun. Xiao Yan tertawa, tangannya menekan Core Mother Jade di permukaan. Setelah itu, dia menutup kakinya, dengan teriakan keras, dia mengangkatnya dengan tangannya. Tanah terbang ke segala arah dan Core Mother Jade ditarik keluar dari tanah. Setelah menarik Core Mother Jade ini keluar, Xiao Yan akhirnya menemukan bahwa benda ini tingginya sekitar 5 kaki dan memiliki panjang lengan yang lebar. Ibu inti jade sebesar ini adalah barang yang sangat langka di dunia luar. Dengan hal ini, saya akan mendapatkan hadiah 2 kali dengan setengah upaya saat berlatih di masa depan. Xiao Yan tanpa sadar mengangguk saat dia melihat ukuran Core Mother Jade ini. Dia menarik tangannya, hanya untuk menemukan bahwa itu tangannya tertutup cairan giok kental. Ini. Xiao Yan terkejut ketika dia melihat cairan giok kental ini. Dia tiba-tiba pulih beberapa saat kemudian, bahkan dengan ketenangannya. Matanya masih menyempit. Segera, dia tiba-tiba menyadari Core Mother Jade dan memicunya. Bagian dalam Core Mother Jade ini sudah membentuk Core Soul Marrow. Inti Mother Jade sangat sulit terbentuk, yang disebut Core Soul Marrow ini bahkan lebih jarang. Suatu panas yang sulit disembunyikan tanpa sadar melonjak ke mata Xiao Yan pada saat ini. Api hijau giok di tangannya dengan cepat berkumpul sebelum berubah menjadi sebuah fire blade tipis, akhirnya memotong permukaan Core Mother Jade dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar. Pedang api dengan lembut memotong permukaan Core Mother Jade. Sepotong giok berukuran ibu jari jatuh, menunjukkan lubang seukuran buah kenari. Ombak kabut samar-samar merembes keluar dari lubang. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan segera merasakan erangan yang menenangkan muncul jauh di dalam jiwanya. Ci. Xiao Yan mengungkapkan wajah yang menyenangkan. Tangannya berubah menjadi pisau api karena dengan cepat menari dengan cara seperti kilat, setiap kali pisau tangannya jatuh. Lapisan sepotong batu giok akan jatuh dari Core Mother Jade. Setelah ketinggian Core Mother Jade dengan paksa dipotong setengah oleh Xiao Yan. Lubang giok berukuran kepala muncul di garis pandangnya, dia langsung fokus pada cairan berwarna putih setinggi setengah jari di dalam lubang giok. Memang ini adalah Core Soul Marrow. Mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat cairan kental berwarna putih. Sukacita dalam matanya tiba-tiba melambung hingga batas saat ini. Core Soul Sumsum adalah semacam harta yang sangat unik. Selain itu, benda ini sangat menarik bagi alkemis karena benda ini bisa menempa jiwa seseorang. Penempaan ini akan membuat marah dan memperbaiki jiwa seseorang. Dengan kata lain, Core Soul Marrow ini bisa memurnikan jiwa seseorang. Xiao Yan sudah lama mendengar tentang Core Soul Marrow ini, namun dia tidak pernah benar-benar melihatnya selama bertahun-tahun ini. Dia akhirnya bertemu dengan berkah besar ini di alam pil kali ini. Hal ini benar-benar sangat berguna untuk Xiao Yan saat ini. Dengan itu, kepercayaan Xiao Yan dalam menembus ke negara jiwa segera meningkat 50%. Panas di mata Xiao Yan terus untuk waktu yang lama sebelumnya secara bertahap memudar. Dia menggunakan Fire Blade untuk dengan hati-hati menggali lubang giok. Setelah itu, dia menggunakan bahan-bahan yang ada di tangannya dan beberapa Core Mother Jade untuk membuat kotak, baru kemudian dia menuangkan Core Soul Marrow ke dalamnya. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua langkah ini. Core Soul Marrow ini tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Diperlukan beberapa harta alam lain untuk memediasinya agar dapat mengeluarkan efek penuhnya. Namun, untungnya harta benda lainnya ini adalah hal-hal yang bisa dia temukan jika dia mencari dengan keras. Selain itu, Realm Pil adalah tempat yang dipenuhi harta karun. Jika seseorang berhasil, seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang diperlukan untuk memediasi efek saat berada di alam pil.
Jika waktu diterbitkan, dia mungkin bisa mencapai tingkat guru tingkat 8 ketika dia melangkah keluar dari Realm Pil. Perjalanan ini memang tidak sia-sia, alam pil ini benar-benar surga para alkemis. Xiao Yan dengan lembut menyembunyikan cincin penyimpanannya, dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum, matanya menatap setengah kaki Kormader Jade yang tersisa di depannya. Dengan gelombang tangannya, dia menyimpannya di storage ring-nya, meskipun ia memiliki Core Soul Marrow, Kormader Jade ini juga merupakan hal yang baik. Xiao Yan secara alami tidak akan meninggalkannya. Jari kaki Xiao Yan ditekan ke tanah setelah benar-benar menyimpan barang-barang ini. Setelah itu, tubuhnya menutup keluar dan mantap mendarat di samping lubang. Dia secara acak melambaikan tangannya dan tanah di sekitarnya terbang, menutup lubang yang dalam. Xiao Yan akhirnya memasang tangannya setelah melakukan semua ini sebelum berbalik untuk pergi. Haha. Teman muda ini, siapapun yang melihat harta alami harus mendapatkan bagian darinya. Ini benar-benar bertentangan dengan aturan bagi kamu untuk menyimpan semuanya tepat ketika Xiao Yan berbalik. Tiba-tiba terdengar, Xiao Yan menoleh sedikit dan menatap tua berjubah kuning yang perlahan-lahan berjalan keluar dari ruang terdistorsi. Apakah kamu sudah cukup menampung? Aku pikir kamu akan terus menyembunyikannya. Munculnya pria tua berpakaian kuning. Tidak menyebabkan kejutan kecil pada Xiao Yan, jadilah sebaliknya. Dia mengangkat alisnya dan berbicara dengan senyum sebagian. Dia sudah merasakan keberadaan orang ini sejak dia mendarat di dasar lubang. Haha, aku yang lama belum mencapai tahap di mana aku masih bisa diam-diam berlindung setelah melihat harta karun seperti Soul Marrow. Soul Elder berpakaian kuning tertawa. Senyumnya bercampur dengan sedikit dingin. Aku yang dulu adalah Huang Yi. Bolehkah saya tahu jika Anda pernah mendengar tentang saya, tetapi tidak masalah apakah kamu memiliki atau tidak. Aku tahu bahwa itu kamu juga seorang elit Dozong. Oleh karena itu saya tidak bermaksud untuk merebutnya dengan paksa. Serahkan setengah dari Core Soul Marrow dan aku dapat mengizinkan kamu untuk pergi. Tetua berpakaian kuning itu bisa merasakan aura Xiao Yan. Xiao Yan hanya memiliki kekuatan bintang 4 Dozong dan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya bintang 7 Dozong, merasa takut. Jika dia tidak khawatir ahli lain akan tertarik karena pertarungan, kemungkinan besar dia akan segera menyerang dan merebut barang-barang dari Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-kata dari tetua berpakaian kuning. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar nama kamu. Namun, jika kamu ingin mendapatkan bagian harta karun dari aku, menurut kamu, siapa kamu? Ekspresi Xiao Yan langsung berubah menjadi dingin ketika dia berbicara sampai akhir, cahaya dingin menyusuri mata hitam gelapnya, dengan gelombang tangannya. Earth Demon Wayang mengkilap muncul, setelah itu, berubah menjadi sebilah perak, tanpa ragu-ragu, itu sia-sia menuju tetua berpakaian kuning. Wajah tersenyum dari sesepuh yang bernama Huang Yi dengan tegas mengubah instan Earth Demon Wayang muncul.